البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yaitu mengenai kalau orang sudah diizinkan untuk menghancurkan sesuatu, maka dia nanti tidak dimintai tanggung jawab. Contohnya, ada orang dia minta tolong temboknya ini dirobohkan. Temboknya punya dia sendiri, punya pemiliknya tadi itu. Akhirnya dirobohkanlah tembok tersebut. Nanti kira-kira yang dirobohkan tuh dimintai tanggung jawab enggak? Enggak, karena sudah diizinkan. Paham belum? Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba merobohkan tembok orang lain tanpa diizinkan sama pemiliknya, ganti. Tapi kalau pemiliknya sudah mengizinkan, tolong dirobohkan tembok ini ya, karena temboknya mengganggu misalkan. Punya dia padahal, punya pemiliknya tadi. Dirobohkanlah oleh orang-orang yang merobohkan tadi itu. Maka orang yang merobohkan tadi tidak dimintai tanggung jawab karena sudah diizinkan. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah ma tarattaba 'ala al-ma'dzun bi ghairi fa ghairu madmun. Apa-apa yang ditimbulkan sesuatu yang sudah diizinkan, maka enggak ada tanggung jawab di situ. Nah, karena diizinkan ya. Nah, berbeda kalau halnya belum diizinkan. Contohnya, nah, syariat tidak mengizinkan antum bikin sumur di tengah jalan. Bikin sumur di tengah jalan, lubang besar itu, kemudian ada orang naik motor masuk ke sumur itu. Tanggung jawab enggak kira-kira? Tanggung jawab karena syariat tidak mengizinkan gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Berbeda kalau antum bikin sumur di tanah antum sendiri, di sawah antum ada orang lagi nyari barakallahu fikum telur ngangkrang itu ya. Enggak tahu digini-gini kan ternyata dia ngelihat masuk ke sumur orangnya. Kira-kira pemilik sawah tadi tanggung jawab enggak kira-kira? Enggak tanggung jawab karena sumur milik dia sendiri. Dia yang keliru enggak ngelihat sawah tadi ternyata ada sumur di situ. Nah, itu nanti dibahas di sini. Nah, walaupun bukan ngangkrang ya, cuman ini bentuknya mirip seperti itu. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah wa kullu ma nasha'a 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Ini dimasukkan dalam daftar hafalan. Sudah 3 yang terakhir kemarin ya. Nah, barakallahu fikum. Wa man ata bima 'alaihi min 'amal qad istahaqqa ma lahu 'alal 'amal wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'ilil ma'muri. Sekarang yang terakhir, wa kullu ma nasya'anil ma'dzuni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Dan setiap sesuatu yang muncul karena sudah diizinkan, maka itu perkara yang tidak dimintai tanggung jawab. Syaratnya diizinkan ya. Naam. Kita lihat, qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih, yakni anna al-insana idza fa'ala ma udhina lahu fi fi'lihi imma min jihati syari' aw min jihati sahibil fi'l. Maksudnya adalah bahwasanya apabila ada orang dia melakukan sesuatu yang sudah diizinkan untuk melakukannya, untuk dikerjakannya tadi, imma diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemilik perbuatan tersebut, wa nasha'a 'an dzalikal ma'dzun asya' tujibud dhaman. Akhirnya apa? Muncullah dari sesuatu yang diizinkan tadi itu sesuatu yang mengharuskan dia itu didenda atau tanggung jawab. Contohnya gini, seperti tembok tadi itu, kan ada tembok. Kalau antum enggak diizinkan kok temboknya antum robohkan, tanggung jawab enggak aslinya? Tanggung jawab. Karena merobohkan tembok orang lain. Tapi kalau pemilik temboknya sudah mengatakan, ini kemungkinan besar temboknya mau dirobohkan ini. Jadi ana minta tolong, wahai para karyawan, tolong dirobohkan tembok ini bagaimanapun caranya. Akhirnya dirobohkanlah tembok tadi itu. Dirobohkan oleh para karyawan tadi itu. Tapi kan sudah diizinkan. Kira-kira karyawan nanti kalau sudah roboh, wah tanggung jawab antum, kalian tanggung jawab merobohkan tembok kami. Bagaimana seperti itu? Dimintai enggak tanggung jawab lagi? Enggak dimintai. Karena sudah diizinkan oleh pemiliknya. Paham maksudnya? Jadi dilihat keadaannya, na barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Law istaqallat kanat tilkal athar hadaran ghairu madmunah. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana kalaupun seandainya menyendiri, nah barakallahu fikum, saya pengaruh-pengaruh yang dihasilkan dari perbuatan tadi itu sia-sia. Nah, barakallahu fikum, enggak ada dendanya, enggak ada tanggung jawab di situ karena sudah diizinkan tadi itu. Apa maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik, kalau sudah diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemilik barang, nah barakallahu fikum, maka orang yang merusakkan tersebut seharusnya dia didenda kalau enggak diizinkan.
karena sudah dapat izin tadi, akhirnya enggak ada denda wala tanggung jawab. Mahfum insyaallah ini ya. Ya, kita lihat penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-'allamah al-Bassam rahimahullah taala fi tawdih al-ahkam al-jawazu syar'i yunafi ad-dhaman, ya kan? Pembolehan secara syariat itu meniadakan denda atau tanggung jawab. Syariat membolehkan, udah ya, aman, enggak ada denda wala tanggung jawab. Nah, al-ma'na innal insana la yu'akhad bi fi'li ma udina lahu fihi syar'an. Maksudnya seseorang itu enggak dihukum disebabkan karena mengerjakan sesuatu yang sudah diizinkan secara syariat. Jadi kalau sudah diizinkan secara syariat, dia enggak dihukum. Contohnya dia bikin sumur di tanahnya sendiri. Itu boleh atau enggak? Boleh enggak bikin sumur di sawahnya sendiri? Boleh. Nah, ternyata kalau ada orang main-main ke situ mungkin nyari belut gitu ya. Nah, nyari belut ternyata dia enggak ngelihat ada lubang itu, dia malah loncat sekalian dia di situ. Masuklah ke sumur. Nah, pemilik sumur tanggung jawab enggak kira-kira? Tanggung jawab Bapak. Ini anakku masuk ke sumur, salah siapa masuk ke situ? Paham ya? Ya enggak tanggung jawab karena sumur milik sendiri. Berbeda kalau antum bikin sumur tengah jalan. Nah, ini enggak dilarang ya. Kalau bikin sumur tengah jalan dilarang secara syariat, mengganggu. Nah, ternyata ada orang lewat masuk ke sumur, tanggung jawab yang bikin tadi itu. Mahfum insyaallah? Paham insyaallah ya? Alhamdulillah. Ayo na'am. Kita lihat di sini. Fal mutarattab 'ala al-ma'dun ghair matmun. Maka yang ditimbulkan atas perbuatan yang sudah diizinkan tadi itu enggak ada denda. Enggak ada dimintai tanggung jawab illa bitta'addi aw at-tafrid, kecuali dengan apa? Dengan perbuatan kriminalitas, kejahatan atau meremehkan suatu perkara. Nah, jadi enggak boleh ifrat wala tafrid. Ifrat itu berlebihan, tafrid itu meremehkan. Contohnya gini. Ana minta tolong temboknya ini dihancurkan tapi setengah meter aja ya. Siap katanya. Ternyata dihancurkan semuanya sama dia. Nah, akhirnya dia tanggung jawab karena perintahnya cuma setengah meter saja gitu loh. Nah, dia diminta tanggung jawab karena apa? Karena dia merobohkan semuanya tadi. Misalkan temboknya tingginya 2 meter. Pemilik rumah ngomong, "Tak izinkan kalian ana minta tolong dihancurkan temboknya ini setengah meter saja." Berarti masih sisa berapa? 1,5. Sama dia malah dihancurkan semuanya. Berarti kan melebihi yang diizinkan kan? Nah, seperti itu tanggung jawab hukum asalnya. Karena apa? Ta'addi tadi itu. Nah, kita hancurkannya semuanya misalkan. Karyawannya ngomong gitu, kita hancurkan semuanya aja. Akan dihancurkan semuanya, tanggung jawab dia. Karena perintahnya cuma berapa tadi? Setengah meter. Ini penting juga nih. Nah, faman hafara bi'ran fi ardihi, maka barang siapa yang gali sumur di tanahnya sendiri, fa waqa'a fiha insanun aw hayawanun, kemudian tiba-tiba ada orang jatuh ke sumur tersebut atau hewan, kambing, sapi, kerbau misalkan, masuk ke sumur itu, fal hafir huna ghairu mudhammin, maka yang menggali sumur di sini tidak dimintai tanggung jawab, tidak dimintai denda. Karena apa? Menggali sumur di tanahnya sendiri. Tiba-tiba ada orang tetangga lagi mengembala kambing gitu ya. Enggak tahu kambingnya masuk sumur 5. Masuk semua 5 gitu, 5 kambing masuk. Nah, itu bagaimana? Dimintai tanggung jawab atau enggak yang menggali tadi itu? Tidak, karena gali sumurnya di tanah sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kalau yang masuk besar bagaimana Ustaz? Yang besar maksudnya masuk sapi lah atau kerbau masuk ke sumur itu. Ya sama aja, intinya sumurnya dibangun di mana? Kalau sumurnya dibangun di tanah sendiri, enggak ada iskal udah. Paham ya? Enggak perlu tanggung jawab dia karena milik sendiri sumurnya. Salah sapinya tadi itu. Paham ya? Atau salah pemilik sapi? Allah Ustaz. Yang jelas pemilik sapinya juga keliru, ngapain dikembala di dekat situ misalkan. Jadi seharusnya apa? Seharusnya dia kena denda, tapi karena sumur sendiri enggak ada denda di situ. Li'annahu ma'dzurun lah, karena diizinkan untuknya gali sumur di tanah sendiri enggak masalah. Wa li'annahu ghairu muta'addin, dan dia pun tidak bertindak kriminal. Dia tidak melakukan kejahatan. Tanah sendiri, sumur milik sendiri. Lah kok ada sapi masuk sumur situ, ya salah siapa? Paham ya? Bukan salah yang gali sumur, tapi salah siapa? Salah sapinya atau salah pemilik sapinya? Dua-duanya. Nah, kalau sapinya itu enggak mungkin ya istilahnya kalau enggak diatur sama yang pengembalanya. Jadi yang disalahkan yang pemilik sapi tadi itu. Seharusnya tidak dekat-dekat sumur tersebut. Nah, kita lihat di sini, Allahul musta'an. Lakin law hafara fit tariq, ini. Akan tetapi kalau gali sumur di jalan, hafratan, menggali sumur di jalan dengan suatu galian gitu, fa waqa'a fiha al-insanun aw hayawan, tiba-tiba ada orang masuk sumur atau hewan masuk sumur,
fahuwa dhaminun li'annahu ghairu ma'dzunin lahu fi. Maka orang yang gali sumur di tengah jalan tadi itu, dia wajib bertanggung jawab dikarenakan enggak diizinkan untuk itu. Ya enggak? Gali sumur di tengah jalan. Akhirnya ada sapi tetangga masuk ke sumur, tanggung jawab yang gali tersebut. Mahum salah. Ya, ini penting sekali ya. Nah, walaupun misalkan antum enggak pernah menyaksikan, tapi kenapa kok ini dibahas? Karena ada gitu loh. Mungkin saja ada gitu ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Berikutnya qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarh mandhum ushul fiqh wa qawaidih, hadhihi qa'idatun ma'rufatun 'inda al-'ulama. Ini kaidah yang sudah ma'ruf. Kaidah yang sudah dikenal di sisi para ulama. Ma tarattaba 'ala ma'dun falaysa bimatmun. Sesuatu yang ditimbulkan atas perbuatan yang sudah diizinkan itu enggak dimintai tanggung jawab, enggak ada denda. Wa ma tarattaba 'ala ghairil ma'dun fa huwa matmun. Adapun yang ditimbulkan atau yang muncul, nah, dikarenakan sesuatu pekerjaan yang enggak diizinkan tadi itu, maka barulah dia dimintai tanggung jawab. Insyaallah ma'ruf insyaallah ya ini, paham ya? Abdullah? Naam. Kata beliau wa dzakaru lidzalik amsilatan katsirah, dan mereka para ulama menyebutkan untuk hal tersebut, kaidah tersebut contoh yang banyak. Minha di antaranya. Naam, sirayatul jinayah matmunah wa sirayatul qut, na barakallahu fikum, ghair matmunah. Sekarang orang yang nyopir, na barakallahu fikum, sirayah itu apa ya artinya? Enaknya. Apa ini? Enaknya artinya apa? Sirayah apa artinya? Apa man? Nah, barakallahu fikum. Sirayah itu kita lihat dulu ya. Apa artinya sirayah? Karena ada sarayah, ada sirayah, nanti khawatirnya keliru ngartikannya. Naam. Jadi kesimpulannya dilihat apakah perbuatan tersebut sudah diizinkan oleh syariat ataukah belum. Kalau sudah diizinkan oleh syariat, maka ketika dia melakukannya, nah barakallahu fikum, itu tidak masalah. Ketika merusak barang tapi sudah diizinkan itu ya. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat dulu sirayah apa artinya. Ya nanti artinya keliru nanti ya. Nah barakallahu fikum ya wa na'am. Ya, sirayah itu ternyata berjalan di malam hari atau semacam sopir lah. Nah kita lihat ini. Yang satunya lagi dulu ya biar nanti enggak keliru ngartikannya. Nah barakallahu fikum. Ayo, sekarang ini. Jadi ada orang yang dia itu siratul jinayah itu diartikan menyalakan api. Jadi menyalakan api tapi bentuknya adalah untuk bikin kriminal. Dia nyalakan api sengaja apa misalkan bakar lahan tetangganya misalkan. Tanggung jawab atau tidak dia? Tanggung jawab. Tapi kalau dia menyalakan apinya itu karena apa? Karena dia barakallahu fikum tidak menyengaja, barakallahu fikum, atau sudah disuruh oleh pabrik atau perusahaan, ya dia enggak dimintai barakallahu fikum denda atau tanggung jawab. Kan terkadang seperti itu kan di perusahaan sawit itu biasanya kan ada, kalau udah lama itu ada lahan yang dibakar itu biasanya ya. Nah, pembakaran itu kalau sudah diizinkan sama pemilik lahannya enggak masalah. Tapi kalau orang menyengaja bakar lahan orang lain, itu nanti apa? Dimintai denda atau tanggung jawab. Paham ya? Secara globalnya seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Yakni insan, barakallahu fiikum, atau makna yang disebutkan di sini insyaallah lebih tepat juga karena makna sirayah itu ada yang berjalan di malam hari, ada juga yang digunakan untuk apa tadi? Menyalakan api atau semisalnya, tapi makna yang di sini insyaallah lebih tepat kita lihat di sini, yakni insanun jana 'ala syakhsin wa qata'a isba'ahu. Allahu musta'an. Ada orang dia bertindak kriminalitas, kejahatan kepada orang lain dengan apa? Memotong jari jemarinya. Wah, jadi dia mungkin apa istilahnya itu nakal, itulah nakal sama temannya potong jempolnya, potong pakai gunting gitu ya, atau terserah lah potong intinya. Tsumma saratul jinayah ila nafs. Akhirnya apa? Karena dipotong jari jempolannya itu enggak terselamatkan, darahnya keluar terus, akhirnya meninggal dunia. Bisa enggak seperti itu? Bisa, karena
Yang namanya jempolan ini kalau misalnya dipotong kemudian tanpa diobatin lagi, darah keluar terus. Akhirnya semakin lama apa? Habislah darah tadi itu, meninggal itu loh. Nah, tsumma saratil jinayah, kemudian kriminal tadi itu berlangsung sampai mengarah kepada jiwa. Wa matal ladzi quti'at isbi'uhu. Akhirnya apa? Matilah orang yang telah diputus jarinya tadi itu. Fa innal jani yatmanuhu kullahu lal isba' faqat. Maka yang melakukan kriminalitas tadi itu bertanggung jawab seluruhnya, bukan cuma jarinya saja. Kalau misalkan jarinya tok, kok orangnya masih hidup, kemudian dioperasi, disembuhkan, kemudian masih hidup, dia apa? Nah, barakallahu fikum, balasannya, kisasnya, ya jari dengan jari artinya. Ya enggak? Al-ain bil ain kan, mata dengan mata. Tapi kalau dia awalnya motong jarinya tadi, ternyata pokok sampai mati, itu nanti tanggung jawabnya bukan jarinya tok. Full semuanya tanggung jawabnya, karena seakan-akan dia sudah bunuh orang tadi itu. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi dilihat. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain barakallahu fikum. Contoh yang lain, ada orang nakalin temannya gitu ya, kukunya dicabut sama dia, kuku ini. Pakai tang itu ya, pakai cabut ini. Keluar darahnya. Wah, darahnya keluar, mancur-mancur ngalir-ngalir itu ya. Keluar, matilah, meninggallah orang tadi. Meninggal dunia orang yang dicabut kukunya tadi itu. Nah, yang mencabut ini otomatis apa? Bertanggung jawab kukunya saja atau semuanya? Semuanya. Paham belum ini? Nah, seperti itu. Jadi hati-hati jangan melakukan tindakan kriminalitas kejahatan. Nah, kita lihat berikutnya barakallahu fikum, kata beliau, wa amma sirayatul qut yakni al-qisas. Ini masyaallah penjelasannya bagus sekali ini ya. Jadi ini yang tepat, penjelasan yang awal tadi itu mansukh, dihapus, diganti penjelasan yang ini. Nah, wa amma sirayatul qut yakni al-qisas, adapun qisas itu aja. Adapun qisas fa ghairu madmunatin fa hadzal ladzi qata'al isba' qata'na isba'ahu qisasan. Adapun kalau qisas itu enggak ada diminta tanggung jawab. Karena apa? Karena kalau qisas itu kan jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi ketika dia balas jiwa itu enggak perlu diminta tanggung jawab lagi. Kamu minta tanggung jawab kamu. Lah kenapa? Kamu udah bunuh si fulan. Ini bunuhnya karena qisas itu loh. Paham belum? Jadi kalau bunuhnya bukan karena kriminalitas tapi karena qisas, dimintai enggak tanggung jawab dia? Enggak dimintai tanggung jawab. Perhatikan sini. Kata beliau, al-qisas fa ghairu madmunah. Qisas itu enggak dimintai tanggung jawab. Maksudnya enggak dimintai denda. Fa hadzal ladzi qata'al isba' qata'na isba'ahu qisasan. Maka orang tadi yang telah memotong jari jemari tadi itu, kita potong juga jarinya. Qisas. Li tamami syurutil qisas, karena sudah sempurna apa? Syarat-syarat qisas. Karena qisas itu enggak sembarangan, ada syaratnya. Yang pertama apa? Sama-sama sudah mendapatkan izin dan keridhaan. Maksudnya gini. Nah, barakallahu fiikum, misalkan yang dipotong tangannya tadi ngomong pokoknya enggak ridho, enggak rela, harus dikisos. Paham ya? Akhirnya mau enggak mau dia dikisos. Belum. Tapi kalau yang dipotong jarinya dia mengatakan, ya udah, tak maafkan cuma jari satu aja kok, misalkan. Misalkan ya, cuma satu aja tak maafkan sudah. Berarti enggak ada kisos, kan sudah dimaafkan. Kalau dia ngomong, ya udah tak maafkan tapi denda. Ya dendanya disebutkan dalam kitab fikih itu ya berapa, yang jelas banyak dendanya itu ya. Satu ini pun harganya berapa sekian itu ya dihargai. Nah, terus bagaimana? Ya berarti dia enggak dikisah tapi denda. Paham belum? Tapi kalau dia waspada enggak ridho, enggak terima pokoknya. Pokoknya dikisos, udah berarti dikisos, potong juga jarinya. Apa maksudnya ya? Jadi ada tiga kemungkinan. Kisos, dimaafkan tapi bayar denda. Paham belum? Nah, jadi dikisos, dimaafkan enggak perlu bayar denda, dimaafkan tapi bayar denda. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Karena orang kan beda-beda ya keadaannya, ya mungkin yang dipotong tadi tangannya itu orang kaya gitu ya. Yang motong orang miskin misalkan, dia kasihan, wah kasihan juga loh. Ya udah tak maafkan aja, enggak usah diulangi lagi ya, cuma jari satu aja misalkan. Misalkan aja itu ya. Ya udah berarti enggak ada denda wala syai' wala qisas wala syai'. Sudah clear di situ. Paham belum? Padahal berharga enggak ini? Berharga. Nah, Allahul musta'an. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum. Summa innal qat'a sara ila nafsi wa mata al-maqtu'. Kemudian pemotongan tadi itu berjalan sampai mengarah kepada jiwa dan matilah orang yang diputus jarinya tadi itu. Fa innahu la yutman
Yang seperti ini enggak dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena kisos. Di kisos misalkan, nah, kamu sudah melakukan kriminal. Lah apa? Kamu kan yang memutuskan jarinya si fulan kan? Iya, di kisos. Ya udah, kisos ya. Ternyata dipotong jarinya, akhirnya apa? Enggak terkontrol, enggak juga terkendali, darahnya keluar terus ya. Tapi kan sebabnya kisos ya tadi ya. Meninggallah orang yang dikisos tadi itu. Dimintai tanggung jawab enggak yang motong tadi? Tidak, karena melakukannya karena kisos tadi itu. Paham belum? Nah, jadi perlu dibedakan ya. Naam. Li'anna qat'a isba'ahu ma'dunun fi, karena memutus atau memotong jari tadi sudah diizinkan, itu kisos. Bi khilafi qat'i isbi'il majni 'alaih ghair ma'dunun fi. Berbeda dengan apa? Memutus jari orang yang dinakali tadi, atau orang yang barakallahu fi dijahati tadi itu enggak diizinkan. Tapi kalau ini kan diizinkan karena kisos itu loh. Ya, paham maksudnya ya? Jadi bedakan, antum paham enggak? Bisa bedakan? Na'am barakallahu fikum. Jadi yang dimintai tanggung jawab yang mana? Yang kisos atau yang pertama tadi? Yang mana? Yang dimintai tanggung jawab yang mana? Yang kisos tadi atau yang melakukan kejahatan yang pertama tadi? Yang melakukan kejahatan yang pertama tadi. Ada yang kisos kok mengarah kepada kematian, enggak dimintai tanggung jawab. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Karena zaman dahulu itu mungkin saja ya, kalau misalkan jari diputus itu misalkan pengobatannya enggak secepat sekarang. Nah, barakallahu fikum, sebagian mereka mungkin menggunakan semacam minyak yang dipanaskan itu. Jadi begitu dipotong biar segera apa? Darahnya itu enggak keluar, dimasukkan langsung ke yang mendidih tadi. Wah gitu. Langsung setelah itu kan kering. Ada juga yang sistemnya kai, besi dipanaskan sampai bentuknya merah itu besinya itu ya. Nah, enggak lama kemudian ditempelkan di luka tadi. Itu. Tahu ya? Itu kai itu juga biasanya kering cepat. Cuman hukumnya makruh. Nah, itu zaman dahulu. Nah, pengobatan cara-cara jadul ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin lebih canggih lagi alatnya. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa minha rajmu az-zani al-muhsan fa innahu la dhamana fi." Contoh yang lain, merajam penzina yang muhsan. Muhsan itu penzina yang sudah menikah. Adapun penzina yang masih gadis dan masih bujang, diapakan hukumannya Abdullah? Ditambah berapa? 70? 100 kali. Nah, barakallahu fikum. Terus diasingkan setahun. Itu kalau masih bujang sama gadis. Tapi kalau sudah menikah, janda maupun duda kena. Paham ya? Janda maupun duda yang sudah menikah tadi itu kena hukumannya rajam. Nah, kalau rajam seperti ini enggak ada doman, li'annahu bi'idznillah ya azza wajalla, karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Darahnya seorang muslim enggak dihalalkan kecuali disebabkan salah satu 3 perkara. Pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kedua apa? An-nafsu bin nafsi, qisas. Yang ketiga apa? At-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan jamaatul muslimin, keluar dari agamanya, murtad maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa minha al-'ariyah, di antara juga al-'ariyah. Al-'ariyah ini apa ya al-'ariyah ini? Na'am barakallahu fikum. Al-'ariyah ini masalah pinjam meminjam. Orang kan boleh minjam, boleh juga apa? Meminjamkan. Cuman kalau minjam itu dibalikkan itu loh. Paham ya? Beda ya. Yang meminjami jelas, yang pinjam itu upayakan barang pinjamannya dibalikkan gitu loh, sesuai dengan kesepakatannya. Kita lihat. Idza barakallahu fikum idza talafat atau idza tulifat 'indal musta'ir min ghairi ta'addin wala tafritin fa innaha